اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qailu dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadun wa huwa khairun nas. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami banggakan, menuntut ilmu jalan ke surga, dinaungi para malaikat. apa kabar saudaraku semua? Sehat? Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa tahun belakangan ini Indonesia dilanda bencana, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, kecelakaan angkutan darat, laut, dan udara. Yang lebih mengerikan lagi, banjir yang menenggelamkan Tapanuli Selatan dan Aceh Timur, erupsi Gunung Semeru di tanah Jawa, dan bencana lainnya. Hadirin sekalian, bencana demi bencana adalah teguran Allah untuk bangsa kita. Kita harus introspeksi diri, adakah dosa dan maksiat yang telah kita lakukan? Atau perlukah kita bertanya pada rumput yang bergoyang, sebagaimana syair Ebit Gade? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Mari kita renungkan, adakah dosa dan maksiat yang telah kita lakukan? Dosa dan maksiat berupa eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sehingga merusak lingkungan dan mengundang datangnya bencana alam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Edward Buckle dalam History of Civilization in England, if the habitat was scarce, will give function, but if not, it will make destroy. Jika kita peduli terhadap lingkungan, maka manfaatlah yang akan ia beri. Namun jika kita merusaknya, maka bencanalah yang akan terjadi. Hadirin sekalian, kita harus menyadari bahwa bumi ini adalah titipan dari anak cucu kita. Apa jadinya mereka nanti jika bumi ini kita rusak dengan semena-mena oleh dosa dan maksiat kita? Untuk itulah kami akan menyampaikan syarahan yang berjudul Membangun Kesadaran Pencegahan Bencana, yang berlandaskan Quran Surah Ar-Rum ayat 41 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan tangan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam kitab tafsir Sya'rawi jilid ke-10 halaman 590 mengatakan, kata zahara berarti bana dan wadana, yang artinya telah tampak namun terkadang tak terlihat. Imam Al-Asfahani dalam kitab Mu'jam Al-Mufradat fi Al-Fadhil Quran menjelaskan bahwa al-fasadu ay khuruju syai'i 'anil i'tidal qalilan kana al-khuruju anhu aw kathiran. Keluar dari pergeseran keseimbangan, baik itu sedikit ataupun banyak. Syekh Mahmud Al-Lusib Al-Baghdadi dalam kitab Ruhul Ma'ani dan Syekh Muhammad Ali Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir menjelaskan bahwa huruf alif dan lam pada kata al-fasad ditujukan untuk lil jins, yaitu menyatakan jenis, sehingga ia mengartikan bahwa kerusakan telah tampak secara umum seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, kecelakaan angkutan darat, laut dan udara. Hadirin sekalian, dan yang termasuk dengan kerusakan lainnya adalah kerusakan di bidang politik, ekonomi, moralitas dan lain-lain. Jelaslah ayat ini menunjukkan bahwa kerusakan di muka bumi dan di laut telah tampak secara nyata dari berbagai dimensi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak contoh zahar al-fasad fil barri wal bahr, seperti kasus korupsi yang telah merajalela, pembunuhan diakibatkan asmara, perzinahan yang dianggap biasa, dan yang lebih kejam lagi, perilaku kejahatan lingkungan yang mengancam jiwa, seperti membuang sampah sembarangan, Kerusakan area resapan, spesies binatang punah karena kerakusan, hutan bakau mangrove dihancurkan, limbah pabrik dibuang sembarangan sehingga terjadi pencemaran, cerobong asap industri tanpa saringan, menanam sejuta pohon tapi bermatian, bukan berusaha menumbuhkan, tapi hanya sekedar slogan yang tidak diamalkan. Begitu rusaknya lah moral karakter bangsa kita terhadap lingkungan. Sampai-sampai ada kata pepatah, Zaman ini adalah zaman edan. Kalau tidak ikut-ikutan edan, maka tidak akan kebahagiaan. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992 mengatakan bahwa bumi ini bukanlah warisan dari nenek moyang kita, tetapi adalah titipan dari anak cucu kita. Jadi jangan sembarangan merusak lingkungan, karena ini bukan milik kita, tetapi adalah amanah yang harus kita pulangkan dengan secara sebaik-baik mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim menjelaskan bahwa kekurangan pangan, makanan dan tumbuh-tumbuhan disebabkan oleh aneka ragam kemaksiatan. Abu Al-Aliyah berkata, "Man asallaha fil ard faqad afsada fil ard." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi, maka ia telah membuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana khutbah Umar bin Khattab saat terjadi gempa. Wahai bumi, adakah aku berlaku tidak adil? Wahai penduduk Madinah, adakah kalian melakukan maksiat? Jika ada maka tinggalkanlah sebelum aku yang meninggalkan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk apakah Allah menurunkan bencana? Jawabannya adalah liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un.
Dalam kitab tafsir Safwatut Tafasir, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan bahwa hal itu agar Allah membuat mereka merasakan atas apa yang mereka perbuat di dunia sebelum nanti mereka disiksa di akhirat, dan agar mereka mau bertobat dan meninggalkan maksiat. Hadirin, solusi cerdas dalam menanggulangi bencana agar tidak berkepanjangan terdapat dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 berikut ini. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Wa la ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu di dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-firmannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita bagaimana cara melestarikan lingkungan. Terdapat dalam hadis beliau, "Ma min muslimin yazra'u zar'an aw yaghrisu gharsan fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Jika seorang muslim menanam bibit atau pohon, kemudian dimakan oleh burung, manusia atau hewan lainnya, maka terhitung pahala sedekah baginya. Hadis riwayat Ahmad 12038. Sebagai kesimpulannya hadirin, bencana yang terjadi di dalam bumi ini diakibatkan oleh aneka ragam kemaksiatan manusia. Manusia adalah makhluk yang paling bertanggung jawab atas kelestarian bumi. Dengan menjaganya, maka bencana dapat dicegah. Cara menanggulangi bencana dengan mengembalikan kesadaran kita dan rasa takut kita kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpedomankan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ingatlah wahai hadirin
Merusak alam adalah manusia yang tak berhati. Membiarkannya tidak lestari adalah manusia yang tidak bernyali. Biarkanlah pohon menjulang tinggi. Segera lakukan reboisasi. Biarkan udara tanpa polusi. Biarkan air mengalir suci. Biarkan hijau daun indah berseri. Biarkan bunga mekar mewangi. Biarkan alam menyelesaikan tugas sang ilahi. Ayo kita peduli. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo sadarkan diri. Mari cegah bencana semasa dini. Penutup kata sebuah pantun. Raja memberi sesalin pakaian. Hadiah terindah, putri tersayang. Kita lestarikan fungsi lingkungan. Anugerah terindah generasi mendatang. Wa tujahiduna fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.